Pembangkit tenaga listrik menggigil dengan dingin di penjara oleh kekuatan ilahi. Terutama ketika mereka dapat melihat aula yang penuh dengan dewa iblis. Wajah mereka hampir putus asa. Salah satu keturunan monster Lord monster Sovereign bahkan lebih dingin dan gila. Kamu pemberontak. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dewa iblis yang hidup? Apa yang ingin kamu lakukan? Suara itu tidak jatuh. Tetapi ketika saya melihat telapak tangan Yao Shan, pembangkit tenaga listrik iblis utara langsung direduksi menjadi daging. Dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Pemberontak. Kalian adalah pemberontak. Bawa mereka untuk dikorbankan. Berapa banyak kekuatan dewa monster yang dapat mereka lawan. Tetapi kekuatan iblis utara dan Dongman tidak dapat mempercayainya. Mereka kalah dalam periode naga sejati. Old Monster Sovereign. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dewa iblis yang mengikuti? Membantu. Pemberontak. Bunuh aku jika kamu punya sejenis. Banyak powerhouses menangis saya. Menawarkan dua kata tidak terdengar seperti akhir yang baik. Ada juga Demon Powerhouse Utara, yang bangga dan bersumpah. Hingga saat ini, Dongman Powerhouse mengenali Ziyun dan berseru, Senior bangga, kamu telah ditangkap. P lebih besar dari, Senior, tolong. Selama panggilan untuk meminta bantuan, banyak pembangkit tenaga listrik Dongman mati seperti mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa senior yang bangga pun telah ditangkap, di mana mereka masih berada? Hidup. Sebuah pembangkit tenaga listrik ditarik dan dipenjarakan di atas altar. Bahwa cahaya ilahi altar diselimuti, dan memancarkan darah yang mengerikan. Cahaya ilahi meletus, dan pusat kekuatan Dongman dan Beiyu seperti anak domba di atas talenan. Dengan mahakarya cahaya ilahi, jeritan itu tiba-tiba berakhir. Perasaan Ziyun cahaya ilahi bahkan lebih menakutkan. Dongman dan rombongannya juga membuat Ziyun membuka mata. Banyak Divine King dan Dewa telah bergabung untuk mendesak altar yang merobek lubang hitam monster Sovereign. Dia juga telah melihatnya. Kekuatan ilahi yang baru saja pecah di altar ini mungkin tidak sekuat altar yang merobek lubang hitam. Tetapi misteri di dalamnya membuat Ziyun merasa lebih baik daripada altar. Apa yang ingin kamu lakukan? Juga, bukankah kamu bilang bahwa aku ke dunia baru? Ziyun sedikit panik. Yang disebut dunia baru ini tidak akan menjadi reinkarnasi benar? Bagaimanapun, dia dan Dewa Iblis ini baru bertemu untuk pertama kalinya, dan mereka telah melihat cara yang begitu mengerikan. Bagaimana mungkin Ziyun tidak panik? Tetapi saya melihat gunung iblis itu melantunkan, anak naga kecil, jangan bicara omong kosong. Jika Dewa ingin membunuhmu, mengapa kamu perlu membawamu ke sini? Ziyun santai. Tepat pada titik ini, cahaya Dewa di altar menghilang, dan beberapa tetes cahaya Dewa melayang keluar. Cahaya ilahi sama seperti cairan ilahi. Energi yang terkandung di dalamnya sangat agung. Dan Ziyun mau tidak mau menghirup udara dingin. Bisakah itu tidak murni? Tanda seru. Lusinan pembangkit tenaga Demon Utara dan Dongman. Hanya beberapa tetes cairan dewa ini. Anda tahu, pembangkit tenaga listrik itu, meskipun alamnya hanya Golden Immortal, tidak jauh dari menjadi dewa. Ditambah dengan asal-usul yang luar biasa, bloodline dan hal-hal lain, mereka sombong, bahkan tidak lebih dari pengikut monster Sovereign lama. Apakah miskin? Cairan ilahi perlahan terbang ke kedalaman kuil. Setelah diperingatkan, Ziyun tidak melihat ke atas lagi. Tetapi dia tahu bahwa cairan ilahi ini pasti telah dikorbankan untuk penguasa monster tua. Apakah penguasa monster yang lama belum mati? Dan para dewa iblis ini baru saja berkata, ini adalah kumpulan pengorbanan terakhir. Apa artinya? Ziyun penuh dengan keraguan. Saya tidak tahu mengapa. Bos tidak ada. Dia benar-benar tidak sendirian. Namun, pada saat ini, ketika saya melihat awan ungu, saya bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Dewa iblis berdiri di bawah kuil dan perlahan berbicara. Oke, kaisar saya baru saja dilahirkan kembali. Setan itu berdiri di kuil, seperti lengan kiri dan lengan kanan di bawah bayang-bayang dewa. Yang membuat Ziyun kaget adalah bahwa yang pertama sebenarnya adalah Raja Ilahi. Hanya saja Raja Monster ini sudah sangat tua dan mati. Tetapi saat ini, dia sangat bersemangat. Tuanku dilahirkan kembali, baru saja. Untuk sesaat, aula yang penuh dengan dewa iblis berlutut. Matanya antusias dan setia. Ziyun masih linglung. Tetapi dia langsung di iblis. Gunung menghela napas. Kaisarku terlahir kembali. Sekarang. Kaisarku ada di sini. Bunuh para penyerbu. Kaisarku mungkin memiliki kekuatan ilahi. Obey Demon. Sedikit iblis sedang minum. Suaranya menggelinding. Ziyun hanya merasa gemetar. Tuanku dilahirkan kembali. Mungkinkah monster Sovereign lama terlahir kembali? Minum cukup lama. Anda dapat melihat bahwa setiap dewa iblis sangat bersemangat. Bahkan perpecahan mungkin melonjak. Tampaknya mereka telah menunggu terlalu lama pada hari ini. Karena, mereka telah sepenuhnya melewati kesabaran periode naga sejati. Kaisarku menunjukkan kekuatannya. Raja monster yang berdiri di samping yang mulia berteriak keras, dan Ziyun merasakan kuil bergidik di kakinya. Kekuatan ilahi yang luas yang sulit untuk dijelaskan membuat Ziyun tidak dapat menggigil, atau bahkan menjadi tidak stabil.
dan hanya terasa seperti kuil di bawah kakinya berubah menjadi pusaran, menyapu dunia. Qin Yichan masih jauh dari bintang yang menyergap Dewa Iblis. Tetapi tiba-tiba, dia tiba-tiba melihat seluruh bintang Master Monster Sovereign, semua mahakarya cahaya ilahi. Saat berikutnya, bintang utama Monster Sovereign seperti lubang hitam. Meskipun cahaya ilahi terang, ia memancarkan daya isap yang mengerikan. Ini, apa yang terjadi? Api dan yang lainnya tiba-tiba panik. Mereka baru saja berbelok, dan ini menyebabkan variabel yang lebih menakutkan. Jago. Qin Yichan melihat bintang terdekat dari bintang utama Monster Sovereign. Cahaya yang mengalir terbang menjauh, yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang disedot secara paksa oleh penyedotan. Qin Yichan dan yang lainnya tidak selamat, dan mereka segera ditarik oleh hisapan yang mengerikan itu. Hati-hati. Salah satu pembangkit tenaga manusia timur berseru, dan tahu dengan kakinya apa konsekuensi diseret ke bintang utama Monster Sovereign, dan segera ingin mendesak kekuatan abadi untuk melawan. Namun, kedua kekuatan itu saling bermusuhan. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik Dongman sepertinya pecah di dalam tubuh. Yang berapi-api dan yang lainnya melihat ini, terlihat pucat seperti kertas. Kekuatan semacam ini, mereka sama sekali tidak mampu bersaing. Bintang utama Monster Sovereign telah berubah, acara besar akan datang. Marah dan yang lainnya panik. Dengan pelajaran yang dipetik dari mobil sebelumnya, jelas bahwa kekuatannya sendiri dapat melawan hisap, cukup Yu yang bunuh diri. Tetapi jika Anda tersedot ke dalam bintang utama Monster Sovereign lama, pada akhirnya Anda tidak akan menjadi lebih baik. Senior, apa yang kamu lakukan? Qin Yichan terdiam. Dia sekarang telah mengikuti hisapan yang mengerikan menuju bintang utama Monster Sovereign. Monster dalam dari Dimen Utara bermain-main, bintang utama Monster Sovereign berubah lagi, dan memang ada suara acara besar. Qin Yichan bergumam di lubuk hatinya, hanya isapan ini, ada apa? Kekuatan level. Selama bertahun-tahun, penguasa monster yang lama seharusnya sudah mati. Teratai merah di lautan kesadaran juga bermartabat, inilah kekuatan bintang. Kekuatan bintang. Ya, kekuatan bintang utama Monster Sovereign, kekuatan bintang pecah, menyapu segalanya, Anda tidak bisa bersaing sama sekali. Qin Yichan meskipun dia dapat menghancurkan bintang-bintang di bawah serangan penuhnya sekarang, bintang-bintang itu juga terbagi menjadi ukuran yang berbeda. Monster Sovereign adalah bintang utama, yang sama dengan bintang utama Raja Kaisar. Dan belum lagi betapa mengerikannya kekuatan bintang. Dia tak terbayangkan bagaimana mengendalikan kekuatan bintang. Di depan penyedotan yang mengerikan ini, apakah itu Iblis Utara atau Barbar Timur? Tidak ada perbedaan antara keturunan Raja Ilahi dan keturunan Ratu Dewa. Dan mereka yang mencoba bersaing akan tercabik-cabik. Dan sisanya adalah satu putus asa.